Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, di dalam Yesus kami naikkan syukur untuk kesempatan hari ini, untuk kami akan mendengar firman kebenaran yang akan mentransformasi dan membebaskan hidup kami, untuk kami semakin bisa mengenal Engkau dan mengenal jalan-jalan Tuhan. Tolong urapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Jamah kami Tuhan, lewat kebenaran yang memerdekakan, yaitu firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman-Nya. Mari kita buka hati dengan sungguh-sungguh supaya kebenarannya melawat kehidupan kita. Haleluya. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan beri keuntungan pada setan. Haleluya. Ya, jangan beri keuntungan pada setan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita bisa melihat banyak orang menggunakan kata setan ini atau nama setan ini untuk popularitas dan untuk supaya kelihatan berbeda, untuk menarik sesuatu bagi dirinya. Contohnya, kita mengenal dengan lombok setan, yaitu cabai yang sangat pedas disebut sebagai lombok setan. Di Semarang ada warung angkringan namanya warung setan. Ada juga disebutkan tahu setan. Ada juga bakso setan. Nggak tahu apa yang membuat mereka memakai nama setan ini. Itu mungkin karena saking pedasnya sehingga mereka pakai nama setan. Tapi paling tidak kita mendapati bahwa setan rupanya digunakan untuk menarik sesuatu kepada orang-orang tersebut supaya produk yang ia jual menjadi laku dan laris. Bapak Ibu Saudara, coba lihat dan amati dua gambar yang ada di depan layar saudara ini. Gambar yang pertama, ada simbol setan, itu bintang dengan 5 sudutnya, yaitu segitiga yang patah, tidak ada kumplitnya. Ada 5 sudut daripada bintang ini. Dan kita tahu siapa dan kelompok apa atau agama apa yang memakai simbol bintang tetapi bintangnya 5 sudutnya. Kalau saya dan saudara sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita mengenal bintang yang sempurna yang disebut dengan bintang Daud. Bintang Daud itu tidak 5 sudutnya. Bintang Tuhan itu bukan 5 tetapi 6 sudutnya. Kenapa? Karena itu adalah simbol dari segitiga dari atas ke bawah. Ini adalah Tuhan mengasihi manusia, lalu sebagai respon manusia terhadap kasih Tuhan, manusia mengasihi Tuhan. Itu bintang Daud. Bintangnya anak-anak Tuhan yang menyimbolkan atau menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Bukan bintang 5, tetapi 6 bintangnya. Itu baru bintang yang benar. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bahas bintang, tetapi mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-2, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Saya akan mencoba bacakan Bapak Ibu Saudara dari teks bahasa asli Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Ayat yang 10 dikatakan, Ho deti sariseste kago. Kaikar ego hu kesarismai eiti kesarismai di umas en proses opo Kristo ina en pleo nekte tomen auto to satana aukar auto ta nemata agnaumen, yang artinya, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga.
Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saya ulangi di bagian yang terakhir ayat yang ke-11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Apakah saudara dan saya sudah tahu apa maksudnya? Kenapa kita tidak boleh mengizinkan atau membuka peluang setan memperoleh keuntungan? Pada waktu itu adalah waktu di mana Rasul Paulus dalam pewahyuan dan tuntunan Roh Kudus menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya saling mengampuni satu dengan yang lain kalau terjadi perselisihan, kalau terjadi masalah. Maka Paulus memesankan melalui firman Tuhan, tuntunan Roh, supaya siapapun itu diampuni, dan siapapun yang diampuni oleh jemaat, Paulus juga mengampuninya. Demi Kristus, di dalam Kristus. Tujuannya jelas, supaya setan tidak memperoleh keuntungan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kata iblis di situ dalam bahasa aslinya adalah setan atau satana, yang artinya musuh, yang artinya penghadang, penghalang. Setan itu pekerjaannya adalah menghalangi, setan itu pekerjaannya menghadang segala sesuatu hubungan saya dan saudara dengan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Anak buah setan itu namanya iblis. Apa itu arti harfiah iblis? Iblis adalah penghasut, pemfitnah, penuduh. Jadi kalau saya dan saudara suka menghasut yang negatif, suka memfitnah, itu kita dirasuki iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat beberapa fakta-fakta. Saya akan suguhkan di dalam kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, fakta di dalam sejarah. Bagaimana setan telah beruntung, setan telah mengambil keuntungan karena umat Tuhan membuka peluang. Karena umat Tuhan, orang-orang percaya, memberi celah kepadanya untuk dia kemudian mengambil keuntungan, dan pada akhirnya kehancuran, kerugian besar dialami oleh orang-orang percaya. Yang pertama, kita akan lihat fakta sejarah. Pada tahun 633 sampai 634 Masehi, Persia dan Bizantium ditaklukkan oleh Islam atau Arab. Kerajaan Persia memang bukan kerajaan Kristen. Mereka adalah kerajaan yang menyembah Zoroaster. Tapi warga negaranya mayoritas orang-orang percaya. Dan Bizantium itu adalah kekaisaran Romawi Timur. Dan mayoritas kekaisaran atau kerajaan ini adalah kerajaan yang beragama Kristen, dari kaisarnya sampai rakyatnya. Tetapi pada tahun-tahun ini, Bapak Ibu Saudara, dua negara ini yang pada waktu itu besar, itu gampang sekali ditaklukkan oleh Islam. Apa yang menjadi penyebab mereka gampang ditaklukkan oleh Islam, yang pada waktu itu sebagai kekuatan yang baru muncul? Itu karena dua kerajaan ini telah terlibat peperangan yang begitu panjang. Mereka, Persia dan Bizantium, saling berperang. Bukan hanya 2 tahun, 3 tahun, ratusan tahun, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada masa tahun itu, 633 sampai 634, kondisi mereka adalah dalam kondisi kelelahan, dalam kondisi bangkrut karena peperangan yang begitu panjang. Itu satu sisi secara politik. Nah, secara hubungan antara orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, waktu itu berlangsung perselisihan, berlangsung kesalahpahaman, berlangsung pertikaian antara dua kelompok. Orang-orang percaya berbeda paham teologis. Orang-orang percaya berbeda paham tentang bagaimana mereka memandang Tuhan Yesus. Satu kelompok memandang Tuhan Yesus itu disebut sebagai kelompok monofisit, bahwa Yesus itu satu tabiat, yaitu hanya tabiat ilahi.
Lalu yang nampak ketika Tuhan Yesus nampak dalam rupa manusia itu hanya bayangan saja. Dan satu kelompok lagi menamakan diri sebagai atau disebut sebagai kelompok duofisit. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus itu memiliki dua tabiat, yaitu ilahi dan insani. Tapi dua tabiat ini terpisah. Dan dua kelompok ini, Bapak Ibu Saudara, saling bertentangan, saling berselisih, saling merasa diri benar. Dan pada akhirnya membuat kesatuan umat Tuhan terpecah dan hancur karena masing-masing merasa diri benar. Bizantium sebagai kekaisaran Romawi mendukung kelompok tertentu, sehingga orang-orang yang ada di Persia, umat Tuhan yang ada di Persia, merasa tertekan dan terjajah. Dan begitu sebaliknya, sehingga pada waktu itu karena tidak ada kesatuan, pada waktu itu tidak ada damai sejahtera antara umat Tuhan, kondisi keadaan mereka begitu rapuh, begitu lemah. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka tidak mau bertobat bersama-sama kepada Tuhan. Lalu memohon pemulihan yang dari Tuhan. Sehingga pada waktu itu celah yang begitu lebar dimasuki oleh setan. Dimasuki oleh kekuatan-kekuatan yang menghancurkan mereka, yang melemahkan mereka. Lalu yang kedua, fakta sejarah, pengalaman sejarah di tahun 711. Spanyol ditaklukkan oleh Islam, dan Spanyol dalam kurun waktu yang hampir 1 abad pernah dikuasai oleh Islam dan menjadi negara Islam, padahal negara itu adalah negara Kristen pada awalnya. Mengapa bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Karena pada waktu itu Spanyol masih di bawah pemerintahan Jerman, dan Spanyol dan panglima-panglima negara-negara itu tidak mau taat, tidak setia kepada otoritas di atasnya. Sehingga kemudian Jerman dan pemerintahannya yang terdiri dari negara-negara bagian itu, termasuk Spanyol, sangat rapuh, sangat lemah. Kenapa? Karena tidak ada kesetiaan. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan pada otoritas. Sehingga pada masa itu begitu lemah sehingga bisa dicaplok oleh Islam dan menjadi negara Islam. Walaupun kemudian Tuhan memulihkan negara ini sehingga kemudian pada abad yang ke-11 kembali dikuasai, direbut kembali dan dikembalikan kepada iman di dalam Tuhan Yesus. Namun ini menjadi sebuah fakta yang begitu perih di dalam perjalanan sejarah umat Tuhan, kelam di dalam pengalaman sejarah iman ini. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan bahwa kehadiran Islam itu seperti tugu peringatan bagi orang percaya. Bahwa apa? Bahwa kita harus bersatu. Bahwa umat Tuhan harus setia kepada kitab suci. Bahwa umat Tuhan harus taat kepada Tuhan. Kalau ada masalah-masalah, kalau ada perbedaan, kita harus selesaikan menurut otoritas dan tuntunan dari firman Tuhan, supaya kita menjadi kuat. Hari ini kita tetap melihat keberadaan dari Islam. Bahkan kita di negara yang mayoritas penduduknya Islam terbesar di dunia. Dengan melihat Islam, kita melihat tugu peringatan bahwa Islam menjadi pertanda, pengingat kepada saya dan saudara bahwa umat Tuhan harus bersatu. Islam pernah dipakai atau diizinkan oleh Tuhan sama seperti Babelonia, diizinkan oleh Tuhan untuk mendisiplin umat Tuhan, orang-orang Israel yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak setia menjalankan hari Sabat, sehingga kitab Daniel pasal yang pertama, dengan seizin Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyerahkan Yoyakim ke tangan Babelonia. Bukan karena Babelonia itu kuat di mata Tuhan, tidak. Orang Israel masuk ke pembuangan di Babel, diizinkan Tuhan untuk didisiplin oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka.
Sama halnya Bapak Ibu Saudara, Islam itu diizinkan ada untuk menjadi batu peringatan dan disiplin bagi saya dan saudara umat Tuhan, supaya kita bersatu, supaya kita hidup taat kepada Tuhan. Nah, dari pelajaran pengalaman sejarah yang sudah terjadi di masa lalu ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa pernah dalam sejarah iblis mengambil keuntungan besar dalam kehidupan orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya sepertinya kelihatan lemah. Kenapa? Lemah bukan karena Tuhan itu kalah, bukan. Lemah karena orang-orang percaya yang membuka pintu untuk iblis menjarah raya kehidupan dan berkat dalam kehidupan orang-orang percaya ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kehadiran agama ini menjadi batu peringatan untuk saya dan saudara harus bersatu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes pasal yang ke-17, supaya kita menjadi satu. Kalau saya dan saudara menjadi satu, maka dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, yang akan kita belajar dari judul ini, bahwa jangan kita memberikan keuntungan kepada setan. Yang kedua kita belajar yang kedua adalah target setan pada orang percaya, atau target setan kepada manusia pada umumnya itu apa. Kita harus tahu apa yang menjadi target setan bagi kehidupan saya dan saudara orang yang percaya, atau sekali lagi manusia pada umumnya. Ini target setan. Hancurnya hubungan. Saudara, target setan dalam kehidupan manusia itu menghancurkan hubungan. Apapun yang setan lakukan, entah lewat masalah, entah lewat kelemahan-kelemahan manusia, masalah-masalah yang terjadi, tantangan-tantangan yang terjadi, yang dihasilkan dari perbuatan setan. Satu targetnya, yaitu menghancurkan hubungan. Kita kembali lihat peristiwa yang terjadi di kitab Kejadian pasal yang ke-3. Saudara bisa baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-24. Ketika pada waktu itu manusia mendengarkan bisikan setan, hasutan dari iblis, lalu melanggar firman Tuhan, mengkhianati Tuhan, lebih mendengarkan setan daripada mendengarkan firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Dosa masuk dalam kehidupan manusia. Mereka kemudian merasa dan tahu bahwa mereka telanjang. Dan pada ini apa yang terjadi? Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Adam menyalahkan Hawa. Hawa juga tidak mau disalahkan, dia menyalahkan iblis. Dan begitu seterusnya. Hubungan mereka dengan Tuhan hancur. Pengkhianatan itu adalah pengkhianatan yang begitu tragis, sebab kepercayaan Allah yang diberikan kepada manusia diingkari oleh manusia, dan hubungan antara Tuhan dengan manusia menjadi hancur. Muncul ruang kematian yang begitu menganga, yang tidak bisa diseberangi oleh manusia antara Tuhan dengan manusia. Hubungannya menjadi hancur. Lalu bukan hanya antara Tuhan dengan manusia yang hancur, antar manusia dengan manusia kemudian hancur. Kita lihat sejak dosa masuk, lembar berikutnya dalam kitab Kejadian disuguhkan peristiwa pembunuhan kakak beradik antara Kain dan Habel. Dan maju lagi pembunuhan-pembunuhan, peperangan demi peperangan, kehancuran demi kehancuran peradaban manusia, hubungan manusia dengan manusia, terus berlangsung sampai hari ini. Bahkan agama-agama muncul juga menjadi pemicu, penyulut, pendorong permusuhan antara manusia dengan manusia. Ini yang diinginkan setan. Lalu kemudian bukan hanya itu, hubungan manusia dengan dirinya sendiri juga hancur. Manusia mengalami kerusakan dalam gambar dirinya. Manusia tidak lagi bisa mengenal dirinya, sebab pengenalan manusia terhadap dirinya itu terhubung dan tidak bisa terpisah dari pengenalan manusia itu terhadap Khaliknya, terhadap penciptanya.
Saat saya dan saudara jauh dari Tuhan, saat manusia jauh dari Tuhan, maka manusia semakin tidak bisa mengenali siapa dirinya. Hubungan dengan dirinya hancur. Gambar diri manusia hancur. Dengan hancurnya gambar Allah dalam diri manusia akibat dosa, maka hancurlah hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Lalu dilanjutkan kemudian hancurnya hubungan antara manusia dengan alam. Manusia begitu keranjingan, mengeksploitasi dan bertindak sewenang-wenang dengan alam ini, sehingga bencana-bencana itu terjadi di sepanjang sejarah karena ulah-ulah manusia. Dan sampai hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam bencana yang makin beragam terjadi di generasi ini, terjadi di zaman ini. Bahkan Tuhan Yesus menyampaikan dalam nubuatannya tentang apa yang akan terjadi menjelang hari kedatangannya adalah perang terjadi di mana-mana, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, orang banyak murtad, bencana, kelaparan, banjir bandang, terjadi gunung meletus, terjadi di mana-mana. Dan kita baru saja mendengar dan menyaksikan betapa pilu dan menyedihkan korban saudara-saudara kita akibat Gunung Semeru meletus. Saudara, hubungan antara manusia dengan alam rusak. Ini adalah target setan. Haleluya. Mulai memahami, amin. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi, coba lihat apa yang ditargetkan setan dalam kehidupan saya dan saudara. Benar bahwa ketika saya dan saudara hubungan antara Tuhan dengan kita rusak, maka berkat Allah, pertolongan Allah, mujizat Allah terhambat datang kepada hidup saya dan saudara. Yesaya pasal 59 ayat 1 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisahan antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Dosa membuat hubungan saya dan saudara dengan Tuhan terhambat, hancur, rusak. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin terulur setiap hari tangannya menolong saya dan saudara. Tapi karena dosa memisahkan kita dari Tuhan. Ini yang setan mau. Kita tidak terhubung dengan Tuhan. Kita rusak hubungannya dengan Tuhan. Jadi saudara yang hari ini berada dalam keadaan yang tidak benar hubungannya dengan Tuhan, segeralah bertobat. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Saudara dan saya sudah tertipu oleh setan. Lalu hubungan dengan sesama manusia. Coba kita lihat. Di kitab Galatia. Galatia pasalnya yang ke-5, ayat 19, di situ dikatakan apa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, di sini kita melihat perbuatan-perbuatan daging yang dirangsang oleh hawa nafsu kita, perbuatan-perbuatan daging yang dirangsang oleh ego kita, perbuatan-perbuatan daging yang dirangsang oleh kepentingan diri sendiri, semuanya ini, Bapak Ibu Saudara, menghancurkan hubungan antar sesama, menghancurkan hubungan antara manusia dengan manusia. Coba saudara renungkan, coba saudara dan saya renungkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, permasalahan dengan teman, permasalahan dengan sahabat, permasalahan dengan keluarga, semua masalah-masalah, dosa-dosa dan kejahatan, perilaku-perilaku ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Coba,
Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah menghancurkan hubungan baik dengan Tuhan, baik dengan sesama manusia. Kita harus buka hati, kita harus menyadarkan diri dan terbelalak matanya melihat kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari saya dan saudara memandang peristiwa dan masalah-masalah ini yang terjadi dalam hidup saya dan saudara dari sudut pandang Tuhan. Yang terakhir kita akan melihat apa? Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ini pesannya bahwa kita harus memperjuangkan hubungan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi untuk supaya saya dan saudara tidak memberi keuntungan kepada setan, seperti hanya Rasul Paulus nasihatkan di 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-11, melalui pemaafan, melalui pengampunan, melalui pemulihan, itu adalah usaha yang dikerjakan untuk membaharui hubungan, usaha yang dikerjakan untuk mempertahankan dan memelihara hubungan. Sebab Efesus 4 ayat 3 dikatakan berusahalah memelihara kesatuan roh. Kata berusaha itu artinya kerja keras, sekuat tenaga, dengan segala upaya. Jadi untuk kita bersatu, untuk kita unity, untuk kita rukun tidak gampang. Harus ada usaha, harus ada kerja keras, harus ada usaha sungguh-sungguh. Ini adalah cara untuk menghambat dan menutup celah setan mengambil keuntungan dalam hidup saya dan saudara. Lalu selanjutnya pesan dari Ibrani pasal 12 ayat 14-15, berusahalah hidup damai dengan semua orang, didampingi dengan dan kejarlah kekudusan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bukan berarti demi damai dengan semua orang kemudian kita mengkompromikan dosa, kemudian kita hidup sama-sama orang, kita bertemu dengan bersahabat dengan orang yang hidup dalam perbudakan dosa, kemudian kita bersama-sama menceburkan diri hidup dalam perbudakan dosa, bukan seperti itu. Makanya didampingi dengan kejarlah kekudusan. Jadi bukan demi damai, demi rukun, main sogok, main suap. Tidak, karena harus kejarlah kekudusan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memperjuangkan hubungan. Sangat mudah kalau kita terjadi masalah, kemudian kita undur diri, dan sudah hubungan kita putus, dan sampai di sini time to say goodbye. Saatnya kita berpisah, dan aku tidak mau berhubungan dengan kamu lagi. Itu sangat mudah. Tapi pesan firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu apa? Kita memperjuangkan hubungan. Kita diajar untuk tidak gampang menyerah dan tidak menyerah untuk berjuang, memperjuangkan hubungan ini. Ya. Satu contoh masalah terjadi di dalam hubungan suami istri. Gampang saja untuk menyelesaikan cerai atau pisah. Itu iblis yang inginkan. Supaya hubungan kita hancur, setelah hubungan kita hancur, maka berkat Allah terhambat. Karya-karya Allah tidak terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bersama-sama camkan hal ini. Camkan hal ini, bahwa ini pesan Tuhan untuk saya dan saudara.
untuk kita mempertahankan dan memperjuangkan hubungan-hubungan di dalam Tuhan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, terlebih hubungan-hubungan dengan Tuhan. Mari kita kerahkan kekuatan upaya kita untuk terus terhubung dengan Tuhan. Seperti pesan juga, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Juga dengan sahabat-sahabat kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara-saudara seiman khususnya Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Sebab sampai hari ini Tuhan memberkati kita, Tuhan membuat mujizat, juga masih melalui orang-orang. Oleh sebab itu mari kita jaga hubungan baik, tapi juga jaga kekudusan hidup. Tuhan Yesus memberkati, kiranya pesan firman Tuhan ini kita terima dan kita diberkati untuk melakukan dan menghidupi firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.